berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini saya Tika Amsar masih lanjutkan kebersamaan dengan Anda ya. Di setiap hari Selasa pagi dari jam 9 sampai jam 10 pagi kita masuk di program Dialog Kesehatan kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Nah, sahabat, pagi hari ini via Zoom saya juga sudah tersambung ya dengan narasumber kita yang nanti akan berbincang tentang keluarga sehat untuk wujudkan Indonesia sehat. Bersama narasumber dari Puskesmas Tarik yang sudah bergabung dengan saya pagi hari ini dengan kita semua. Ada Bapak Imrodi AMDK yang juga sudah hadir nih di Zoom kita. Assalamualaikum Pak Imrodi. Oh, suaranya belum terdengar nih Pak, mungkin masih mute. Oh, kecil sekali suaranya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi suaranya masih kecil sekali nih Pak Imrodi. Halo, assalamualaikum. Gimana? Iya, Pak, mungkin boleh dibantu untuk volumenya boleh agak ditingkatkan lagi gitu Pak, karena terdengarnya sangat kecil sekali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru jelas nih. Apa kabar Pak Imrodi? Alhamdulillah sehat, Mbak. Bagaimana kabar sekalian? Alhamdulillah. Sidoarjo. Iya, alhamdulillah sehat semuanya Bapak. Kami di studio juga tetap tentunya kita tetap menerapkan protokol kesehatan begitu ya, meskipun harus tetap beraktivitas bekerja, tapi tetap protokol kesehatan, apalagi kondisi saat ini ya Pak Imrodi ya, kita semakin khawatir juga dengan COVID yang muncul lagi dengan varian-varian barunya gitu. Ya, pagi ini Pak Imrodi bersama dengan Ibu Rahayu, benar ya Pak Imrodi ya? Ya, tidak ada Bu Rahayu di depan saya, sudah siap sebenarnya ini masih, tapi masih belum connect videonya. Oh, masih sudah aktif kok Mbak, nggak apa-apa, lanjutkan aja. Oke, Ibu Rahayu Budi Utami SKM dari Puskesmas Tarik yang juga hadir pagi ini yang akan ngobrol dengan kita, sahabat. Iya, assalamualaikum Bu Rahayu. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, apa kabar Bu Rahayu? Alhamdulillah baik kabar hari ini. Alhamdulillah, iya. Nggak apa-apa deh, ini sementara kita belum bisa connect, Bu Rahayu belum bisa connect untuk ini ya, untuk kamera ya, nggak apa-apa deh. Kita ngobrol dulu pagi hari ini karena berkaitan dengan keluarga sehat ya untuk wujudkan Indonesia sehat. Nah, ngomongin tentang keluarga sehat di Sidoarjo sendiri sampai sejauh ini bagaimana kalau dari data dari Pak Imrodi sendiri ataupun Ibu Rahayu terkait dengan keluarga sehat? Apakah ini sudah sudah semakin banyak nih keluarga yang sudah memperdulikan tentang kesehatan dari masing-masing anggota keluarganya, atau seperti apa sih sebetulnya kondisi terkini untuk keluarga-keluarga yang ada di Sidoarjo? Iya, terima kasih. Perlu kami sampaikan. Hanya untuk kita peringatan ini adalah untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional ya, sebenarnya Hari Keluarga Nasional tanggal 29 Juni. Hari Keluarga Nasional ya, tanggal 2? Tanggal 29 Juni. Oh, tanggal 29 Juni. Oke. Ya. Ya. Bagaimana kita untuk meningkatkan keluarga kita itu agar jadi keluarga sehat? Memang banyak sekali program-program, baik itu berskala nasional maupun berskala regional. Dari mulai yang berskala nasional yaitu bagaimana Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan suatu program yaitu keluarga sehat, dan program ini dijembatani semua oleh Dinas Kesehatan di seluruh provinsi dan kabupaten kota pada umumnya. Nah, kita yang ada di Puskesmas juga sudah melaksanakan tentang program ini. Langkah awal untuk mengetahui bagaimana keluarga itu dinamakan sehat, prasehat ataupun tidak sehat itu dimulai tahun 2016.
ini juga sebagai program nawacita dari Pak Jokowi juga sebenarnya. Bagaimana Pak Jokowi ingin mengetahui sejauh mana sih keluarga yang ada di Indonesia itu menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat itu ya dari keluarga sehat ini. Nah, langkahnya bagaimana? Langkah yang harus ditempuh oleh setiap Dinas Kesehatan Provinsi dalam hal ini adalah dijabarkan dalam kegiatan Puskesmas, yaitu tentang pendataan dari keluarga sehat. Nah, dari mulai pendataan tahun 2016 tersebut sampai hari ini pun masih akan berlalu. Langkah awal dari hasil terakhir yang disampaikan, karena ini adalah aplikasi Mbak ya, jadi semua orang bisa mengakses sejauh mana sih keluarga itu sehat, bagaimana keluarga itu prasehat, dan bagaimana keluarga itu sehat bisa dilihat. Wilayah ini termasuk wilayah apa, wilayah ini termasuk wilayah apa sudah bisa dilihat, karena ini merupakan suatu aplikasi. Nah, untuk Kabupaten Sidoarjo sendiri, dari pendataan awal dan beberapa intervensi yang sudah dilaksanakan ya, masih kita harus bergerak atau berpikir bagaimana untuk meningkatkan, karena apa, kita masih di bawah garis merah. Istilahnya Kabupaten Sidoarjo masih menepati, kalau indeksnya itu 0,3, itu masih merah sebenarnya itu. Jadi rata-rata keluarga di Kabupaten Sidoarjo ini adalah keluarga yang belum sehat dari hasil pendataan keluarga sehat mulai tahun 2016 tersebut. Jadi banyak sekali program-program sebenarnya harus dilaksanakan kita semua. Bagaimana keluarga itu agar sehat, bagaimana keluarga itu untuk meningkatkan pola pikirnya agar mendekati keluarga prasehat, ataupun alangkah baiknya jika sampai keluarga sehat. Salah satu faktor indikator yang dijadikan sebagai acuan adalah 12 indikator. 12 Apa saja indikator nih, Pak? inilah yang menjadikan acuan. Ya, 12 indikator ini yang pertama yaitu keluarga harus mengikuti program keluarga berencana. Yang kedua, ibu setiap melakukan perjalanan harus di fasilitas kesehatan. Program yang ketiga yaitu setiap bayi usia 0 sampai 24 tahun harus mendapat imunisasi dasar lengkap. Yang keempat yaitu bayi harus mendapatkan air susu ibu atau ASI eksklusif, yaitu 0 sampai 6 bulan. Poin yang kelima yaitu program kelima yaitu balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan. Program ini dilaksanakan di Posyandu. Yeah. Program yang keenam itu penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar. Yang ketujuh, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. Yang keenam, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan. 9, anggota keluarga tidak ada yang merokok. 10, keluarga sudah menjadi anggota jaminan kesehatan JKN. 11, keluarga mempunyai akses sarana air bersih. Dan yang terakhir adalah keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Ini adalah 12 program atau indikator bagaimana kita bisa mengetahui keluarga kita itu termasuk sehat, prasehat, ataupun tidak sehat. Iya. Itu Mbak. Iya, untuk harus kita bersama. Baik, iya Pak Imrodina, untuk melakukan pengecekan dari ke-12 indikator ini dari siapakah Pak yang nanti melakukan pengecekan, dan apakah itu rutin untuk dilakukan pengecekan ke masing-masing keluarga untuk 12 indikator ini, atau cukup dari keluarganya sendiri yang harus memantau dari 12 indikator ini Pak? Langkah awalnya itu dimulai tahun 2016 kemarin, yaitu kita yang ada di tenaga puskesmas itu sempat dilatih Mbak. Karena apa? Pendataan ini adalah dari tenaga kesehatan dan dibantu oleh kader-kader yang ada di setiap desa. Jadi setiap puskesmas yang mempunyai wilayah binaan desa yaitu harus mengcover semua keluarga yang ada di masing-masing wilayah. Jadi yang mendata ini adalah tenaga kesehatan. Semua keluarga yang ada di masing-masing desa, di masing-masing kelurahan harus didata dari 12 indikator ini. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita yang ada di puskesmas itu menganalisa dari hasil ini bagaimana keluarga mana yang termasuk keluarga sehat, keluarga mana yang termasuk keluarga tidak sehat,
Mm-mm. Setelah dianalisa, baru dilaksanakan istilahnya intervensi. Nah, intervensi ini alhamdulillah kita yang ada di Kabupaten Sidoarjo, kami di wilayah Jawa Timur, dibantu kegiatan oleh program dari Pemprov, yaitu tentang kegiatan Propibu. Propibu ini adalah salah satu intervensi yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan untuk mengevaluasi keluarga yang termasuk prasehat dan tidak sehat tersebut. Ini kegiatannya. Oke, dan itu sudah dilaksanakan begitu ya Pak ya. Dan hasilnya sampai saat ini seperti apa Pak? Apakah kesadaran masyarakat untuk memperlakukan ya untuk pola atau gaya hidup sehat dalam lingkungan keluarganya, apakah sudah cukup bagus atau memang masih perlu ditingkatkan lagi gitu Pak kesadarannya? Ya, ini memang kita ada di beberapa lapisan masyarakat yang ada di beberapa corak masyarakat yang ada di kita itu memang membutuhkan suatu pendekatan khusus bagaimana setiap permasalahan itu mempunyai cara berbeda, cara penanganan yang berbeda di masing-masing desa atau masing-masing kelurahan. Jadi memang sampai sekarang ini ada peningkatan, tetapi nggak begitu signifikan. Peningkatan itu memang yang kita mulai intervensi adalah bagian pemahaman dulu, Mas. Jadi karena semua dari 12 indikator ini adalah perilaku. Bagaimana kita mengubah suatu perilaku masyarakat itu tidak bisa langsung 1-2 bulan sudah selesai. Tapi kan memerlukan suatu pemahaman, memerlukan suatu inspirasi, suatu cara. Karena masing-masing, sekali lagi, masing-masing daerah itu berbeda cara penanganan. Orang mungkin yang contohnya jamban sehat, mungkin di wilayah Tarik, pemahaman tentang jamban sehat dengan yang ada di wilayah Sidoarjo Kota mungkin berbeda. Karena rata-rata di wilayah Kecamatan Tarik itu adalah masih mata pencariannya jatuh petani. Jadi pemahaman tentang jamban sehat Kecamatan Tarik dengan Sidoarjo Kota beda. Jadi, penanganannya juga harus berbeda. Jadi karena ini adalah perilaku, memang nggak bisa langsung 1-2 bulan selesai. Perlu pendekatan, perlu suatu cara bagaimana menyadarkan kepada masyarakat. Oke, baik. Ini yang setiap daerah itu pasti beda gitu ya Pak ya. Baik, ya sahabat, pagi ini kita masih berbincang di program Dialog Kesehatan, masih bersama dengan narasumber kita ya yang pagi hari ini nanti akan berbincang lebih detail lagi, lebih lengkap lagi selama kurang lebih 1 jam ke depan tentang keluarga sehat untuk wujudkan Indonesia sehat bersama Pak Imrodi dan juga Ibu Rahayu dari Puskesmas Tarik. Untuk Anda yang juga ingin bergabung pagi ini silakan bisa kirimkan pertanyaan atau sharing Anda di WhatsApp redaksi 0811 309 109. Pagi ini saya ditemani oleh Kansa di redaksi. Ataupun Anda yang lagi atau sedang menonton juga di LPPL Suara Sidoarjo di YouTube Live ataupun Facebook dan Instagram Suara Sidoarjo, bisa DM, inbox atau juga komentar di kolom chat ya. Sebelum dilanjutkan, kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888.
Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya, aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup, kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Hoax tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan, karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 UMSIDA, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. UMSIDA, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru.
Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kalau Anda pengen wajah cerah dan glowing tapi nggak bikin kantong kering, yuk ke Ella Skincare, dapatkan diskon 50% untuk semua jenis treatment seperti Korean Bright Toning, Acne Cure Treatment, dan juga ada DNA Salmon Skin Booster. Juga ada IPL dan masih banyak lagi. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk rasakan pengalaman treatment nyaman dengan staf yang ramah, memberikan hasil nyata dan harga yang terjangkau. Berbagai treatment dan produk berkualitas yang sudah ber-BPOM. Ella Skincare di Jalan Ampetian nomor 40, Kelurahan Sido Kumpul, Sidoarjo. Untuk reservasi hubungi 0812 3688 1384. Ella Skincare merawat, semua bisa bersih berkilau. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, pagi ini kita masih di program Dialog Kesehatan ya, kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Masih berbincang dengan narasumber kita, ada Pak Imrodi dan juga Bu Rahayu dari Puskesmas Tarik. Dan ini sebelum dilanjutkan Pak Imrodi, ini ternyata ada yang sudah merespon kita di redaksi, di WhatsApp redaksi. Saya ke Kansa dulu, Kansa. Ya, ini sudah ada yang masuk di WhatsApp-nya redaksi dari Erika di Tropodo. Adakah kunjungan ke rumah Pak untuk imunisasi? Saya agak riskan berangkat ke Posyandu. Kemudian dari Jamil di Sukodono, sudah vaksin dan makan 4 sehat 5 sempurna, apakah sudah bisa dibilang keluarga sehat Pak? Kemudian dari Mas Sandi di Krembung, mitos atau fakta Pak, keluarga sehat itu cukup 2 anak saja? Iya. Saya setuju sama yang terakhir itu tadi ya. Kalau keluarga sehat, loh tapi kok keluarga sehat 2 anak cukup? Ada hubungannya nggak sih sebetulnya Pak? Silakan Pak Imrodi atau Bu Rahayu boleh menanggapi dulu pertanyaan yang sudah masuk Pak. Atau Bu Rahayu silakan. Jadi kunjungan ke rumah untuk imunisasi itu ada tidak sih sebetulnya, karena riskan kalau mau berangkat ke Posyandu? Ini tadi pertanyaan pertama Bu Erika ya, dari Tropodo ya. Oke. Ya. Silakan, boleh dengan Pak Imrodi atau Bu Rahayu silakan. Ya. Mungkin saya jawab yang pertama ya Mbak. Iya. Dari Tropodo tadi tentang kunjungan ke Posyandu, mungkin riskan masa pandemi ini mengajak anak-anak ke Posyandu. Ya. Ya. Terima kasih atas atensinya, ibunya yang ada di Tropodo. Ya. Memang untuk masa-masa dari pandemi ini di masing-masing puskesmas itu sudah menyiapkan berbagai macam kegiatan. Misalnya melihat situasi dan kondisi dari wilayahnya masing-masing. Jika itu memang sudah misalkan desanya atau wilayahnya Posyandunya itu hijau, memang dari Dinas Kesehatan sudah boleh mengadakan kegiatan Posyandu. Tapi jika memang di wilayah desa atau RT atau wilayah Posyandunya itu masih oranye atau merah, memang tidak diizinkan untuk melaksanakan Posyandu. Bagaimana ibu-ibu yang sudah mempunyai balita, yang ingin agar kesehatan balita-balitanya itu tetap tercover, tetap bisa dioptimalkan, bisa terpantau, monggo bisa datang ke rumah ibu bidannya, atau mungkin di layanan kesehatan, insya Allah yang ada di puskesmas, kita semua sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi
kegiatan posyandu, kegiatan vaksin untuk anak-anak balita memang harus tetap dilaksanakan. Karena memang sudah terjadwal, usia 0 bulan itu harus mendapatkan apa, usia 1 bulan mendapatkan apa, itu tidak boleh terlewatkan. Memang ada trennya, memang ada rentan waktunya, tetapi tidak boleh melebihi. Jadi kegiatan vaksin itu memang untuk adik-adik balita harus tetap dilaksanakan. Kita lihat situasinya masing-masing. Monggo dikoordinasikan dengan bidan desa yang ada di wilayah jenengan atau mungkin di puskesmas terdekat. Itu caranya itu. Memang kritiskan sekali kalau memang itu daerah atau wilayah termasuk wilayah merah, zona merah. Terus yang kedua tadi, saya pertanyaan kurang jelas tapi tadi dari Pak Jamil ya di Sukodono. Sudah vaksin dan makan 4 sehat 5 sempurna Pak. Apakah sudah bisa dibilang ini masih apakah sudah bisa dibilang sehat Pak? Ini berkaitan dengan masa pandemi begini ya. Jadi sudah mengikuti vaksin, sudah divaksin dan memilih untuk menu-menu makanannya ini benar-benar yang sudah 4 sehat 5 sempurna. Gimana Pak? Iya. Oke, menantikan bersama ya silakan Ibu. Iya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini saya coba menjawab ya, kita diskusi bersama. Nah, makan 4 sehat 5 sempurna itu adalah salah satu upaya untuk meningkatkan imunitas tubuh ini ya, terutama saat pandemi ini. Dan juga vaksin. Nah, vaksin dan juga makanan 4 sehat 5 sempurna ini adalah salah satu upaya untuk mencegah penularan virus. Tapi setelah vaksin ini bukan berarti bahwa kita tidak bisa resiko tertular virus, masih bisa. Hanya dengan vaksin itu bisa memperkecil dari gejala yang timbul saat tertular virus. Begitu, jadi tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Walaupun sudah makanan yang bergizi, tapi protokol kesehatan itu wajib dijalankan, terutama menggunakan masker. Jadi untuk semua warga Sidoarjo ya, jangan kendor memakai masker karena masker ini adalah sangat-sangat penting sekali ya untuk kita terhindar dari adanya percikan ketika kita ngobrol dengan orang lain begitu. Kemudian yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Kemudian menghindari kerumunan. Yang kelima, meningkatkan imunitas tubuh. Nah, salah satunya tadi Mbak, dengan cara makan 4 sehat 5 sempurna itu, terutama perbanyak sayur dan juga buah. Begitu Mbak. Ya, oke, baik. Pak Jamil yang ada di Sukodono tadi ya Pak, silakan kalau misalkan ada yang masih ingin di-sharingkan lagi, kita masih ada waktu ya untuk berbincang pagi ini. Iya, ada tadi ini atas nama Sandi di Krembung, kalau ini mitos atau fakta ya, istilahnya kalau keluarga sehat itu 2 anak saja cukup gitu. Jadi kalau saya nggak boleh nambah lagi gini ya, sudah 2. Gimana Bu Rahayu, silakan. Ya, jadi Mbak sebenarnya ini adalah program pemerintah 2 anak cukup adalah salah satu penanggulangan pemerintah dari adanya ledakan penduduk. Tapi di samping itu sebenarnya tujuan dari keluarga berencana ini banyak ya. Salah satunya yaitu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Misalkan bahasa orang Jawa Timurnya itu kesundulan. Nah itu dengan KB itu kita mengantisipasi kesundulan itu. Artinya kehamilan yang tidak diinginkan yang berdampak pada misalkan aborsi. Kemudian secara psikologis ibunya juga secara mental belum siap memiliki anak lagi. Nah, kemudian secara kesejahteraan ya, kalau 2 anak cukup itu otomatis kesejahteraan anak baik itu
makanannya, pendidikannya, dan semuanya itu termasuk kasih sayangnya juga lebih full untuk anaknya. Tapi kalau anaknya terlalu banyak, ya secara finansial juga keberatan untuk sekolahnya, kemudian kasih sayangnya juga kurang, seperti itu. Lebih ke untuk peningkatan kualitas kesejahteraan untuk masyarakat sendiri dengan program 2 anak, cukup itu Mbak. Oke, baik. Ya, sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Silakan yang lain yang masih juga ingin sharing. Saya juga masih buka kesempatan ya, baik yang bergabung lewat WhatsApp, Facebook, Instagram maupun YouTube Live Suara Sidoarjo pagi hari ini. Iya, Bu Rahyu dan juga Pak Imrodi, ini kalau dari tadi banyak dijelaskan ya tentang pola ataupun gaya hidup sehat, terus juga ada 12 indikator kesehatan begitu ya Pak ya. Nah, sebetulnya resiko apa sih yang misalkan yang bisa terjadi ketika kita ini tidak menerapkan pola ataupun gaya hidup sehat? Apalagi juga di kondisi saat ini kan kita juga dihadapkan pada tantangan yang begitu berat ya dengan adanya wabah pandemi COVID-19 seperti ini. Tadi sudah dijelaskan sedikit juga oleh Bu Rahayu ya, bahwa penggunaan masker ini yang paling penting sekali begitu ya, dan juga menjaga protokol kesehatan lainnya. Nah, selain itu Pak, apa sih yang mungkin bisa terjadi? Apakah penyakit-penyakit berbahaya apa sih yang mungkin kemungkinan bisa muncul begitu dalam sebuah keluarga ketika tidak menerapkan pola hidup sehat? Silakan Pak. Terima kasih. Saya mau menambahkan sedikit faktor-faktor yang mungkin atau penyebab jika keluarga kita tidak menerapkan 12 indikator atau pola hidup yang sehat tadi. Yang pertama yaitu lebih pengaruhnya adalah faktor kesehatan lingkungan. Salah satu contohnya di dalam 12 indikator tadi juga adalah menggunakan jam malam. Bagaimana jika semua keluarga dalam suatu wilayah itu tidak menggunakan jam malam, maka pasti kesehatan lingkungan yang ada di tempat tersebut akan terganggu. Karena apa? Yang kita keluarkan, istilahnya adalah BAB yang kita keluarkan itu banyak mengandung bakteri, virus yang berbahaya. Jika itu dibiarkan, maka kesehatan lingkungan tersebut akan terganggu. Itu faktor yang pertama, mungkin salah satu yang pertama. Yang kedua, jika bayi kita tidak mendapatkan ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI pada usia 0 sampai 6 bulan saja, maka daya tahan tubuh dari bayi tersebut bisa terganggu. Kita sering sekarang melihat banyak anak-anak yang sakit, tidak kelihatan bagaimana anak-anak itu jika tidak menggunakan ASI eksklusif, maka daya tahan tubuhnya tidak akan bisa maksimal. Itu yang kedua, contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, indikator tadi salah satunya, ya ini saya singgung sekali untuk indikator yang 10, yaitu tentang JKN. JKN ini adalah jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Alhamdulillah kita yang ada di Kabupaten Sidoarjo lewat program dari Bapak Bupati tentang UHC, insya Allah seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo bisa tercover kesehatannya melalui kartu jaminan tersebut. Maka oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk menjadikan keluarga kita ini adalah keluarga sehat dengan menerapkan 12 indikator tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu beberapa contoh yang bisa saya jelaskan bagaimana jika kita tidak menerapkan indikator-indikator kesehatan itu dalam kehidupan rumah tangga kita. Oke, ya cukup dengan 12 indikator saja Pak, atau ada yang mungkin ditambahkan begitu Pak? 12 indikator ini adalah garis besar Mbak istilahnya. Bisa ditambah, salah satunya adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini dikira remeh, tapi kalau kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita juga akan menambah imunitas kita. Contohnya bagaimana? Kalau orang setiap hari cuma setiap bangun pagi, sholat, tidur lagi, tidak ada aktivitas, tidak ada gerakan dalam tubuhnya, maka kesehatan juga bisa terganggu. Itu salah satunya. Makanya aktivitas fisik ini walaupun tidak masuk dalam
12 indikator keluarga sehat perlu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini salah satu contoh kecil saja. Oke. Ya, contohnya ini kayak saya gitu ya Pak ya, banyak duduk, nanti harus ada waktu untuk dipakai jalan-jalan gitu ya Pak ya. Biar ada gerakan gitu ya Pak ya. Biar ada gerakan. Oke deh. Baik, iya sahabat, seru sekali ya pagi hari ini kita berbincang tentang kondisi keluarga sehat ya. Keluarga sehat untuk menuju Indonesia sehat. Nanti akan dilanjutkan untuk pembahasannya sahabat. Saya masih punya beberapa informasi yang harus saya hadirkan juga untuk Anda. Kita jeda dulu sebentar, nanti akan kembali di program Dialog Kesehatan. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo gitu, rokok putihan. Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek ki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya, lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, kita berbincang pagi hari ini bersama narasumber kita dari Puskesmas Tarik, ada Bapak Imrodi dan Ibu Rahayu, dengan tema keluarga sehat untuk wujudkan Indonesia sehat. Saya ke redaksi dulu, Kansa. Ya Kansa, ada yang bergabung pagi ini?
yang bergabung dari Mas Jalu di Tanggulangin barusan tadi. JKN gratis itu hanya bagi yang berKTP Sidoarjo ya Pak. Kalau luas Sidoarjo tapi domisili Sidoarjo bagaimana? Kemudian dari Mbak Amira di Wadungasih, Pak, suntik difteri dan campak apakah masih disediakan? Dulu pernah ada untuk anak SD sebelum pandemi. Ya, oke, baik. Terima kasih yang sudah bergabung. Silakan, boleh kita tanggapi dulu Pak untuk JKN tadi, untuk persyaratannya harus warga Sidoarjo ya? Iya, oke. Untuk program JKN itu UHC. Ini adalah program UHC, program dari Bapak Bupati untuk mengcover kesehatan dari masyarakat Sidoarjo. Jadi ini adalah difokuskan untuk yang berKTP Sidoarjo, yang sudah mempunyai KTP Sidoarjo, mempunyai NIK Kabupaten Sidoarjo. Monggo, kalau misalkan belum punya, silakan dicek di puskesmas, mungkin bisa ngecekkan sudah tercover apa belum. Nah, seperti itu. Seandainya belum tercover, mungkin bertahap, karena sebenarnya mulai bulan Juni kemarin program ini diluncurkan, tapi mungkin kan belum ada yang bisa tercover, mungkin sudah dientrikan atau belum. Seperti itu. Jadi ini adalah program dari Bapak Bupati yang dikhususkan untuk warga yang berKTP Sidoarjo, itu yang mempunyai NIK Sidoarjo. Itu yang pertama. Yang kedua tentang pertanyaan difteri dan campak ya, Ibu ya, dari yang sebelum pandemi kemarin ada untuk anak-anak SD. Ya. Program ini untuk campaknya ini masih berjalan. Itu namanya adalah program bias campak, bias DT juga ada. Jadi untuk bias difterinya itu kemarin dilaksanakan ketika ada wabah atau tahun berapa itu karena tanggal 2017 kalau nggak salah, itu untuk program difteri seluruh siswa dan siswa baik itu SD, SMP, SMA pada saat itu di bias semua disuntik imunisasi difteri. Sedangkan untuk campaknya untuk anak SD masih ada. Pertanyaan yang kedua tadi. Jadi semua imunisasi tersebut masih ada, khusus untuk difterinya yang karena dilaksanakan pada saat ada wabah pada saat itu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, baik. Iya Pak, terkait dengan silakan untuk yang lainnya yang mau bergabung boleh ya, silakan masih ada waktu nih. Iya Pak Imrodi, kalau terkait dengan pola atau gaya hidup sehat begitu Pak ya, ini apalagi sih yang perlu kita perhatikan lagi, dan selama ini kalau dari fasilitas pelayanan kesehatan sendiri seperti puskesmas, sosialisasi yang dilakukan atau kembali mengingatkan juga kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara apa karena masih adanya wabah pandemi, kan kita nggak bisa seperti dulu tuh Pak ya, kalau ada mengadakan sosialisasi bisa door to door gitu. Kalau sekarang seperti apa nih yang kebijakan yang dilakukan oleh pelayanan kesehatan yang ada untuk masyarakat sendiri Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak ya. Jadi di Puskesmas itu pelayanannya ada dua, pelayanan di dalam gedung dan juga di luar gedung. Nah, yang di luar gedung ini biasanya itu berbasis kesehatan masyarakat. Di sini kami dari tim promosi kesehatan itu biasanya ikut gabung dengan lintas program untuk upaya sosialisasinya untuk gerakan perilaku hidup bersih dan sehat dan juga gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Nah, itu biasanya kita misalkan ikut ke posyandu, kita memberikan sosialisasi tentang PHBS. Kemudian untuk program UKS-nya juga kita sosialisasi ke murid-murid di sekolah bagaimana kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan juga di pertemuan-pertemuan seperti pertemuan kader, kemudian MMD dan lain sebagainya. Jadi kita bekerja sama dengan lintas program dan juga lintas sektor terkait upaya promosi dan sosialisasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Ya, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Ini memang perlu diperhatikan lagi nih untuk setiap keluarga yang ada. Oke, ini kalau di redaksi ada yang gabung lagi? Oke, sudah tidak ada ya. Ya, Bu Rahyu dan juga Pak Imrodi, karena waktu kita juga ternyata sudah di penghujung ya kebersamaan kita pada pagi hari ini. Silakan mungkin ada closing remarks yang ingin disampaikan, pesan untuk masyarakat Sidoarjo sekali lagi sesuai dengan apa yang sudah kita diskusikan bersama pagi ini, silakan.
Ya, terima kasih Pak. Terakhir, yaitu bagaimana keluarga kita itu adalah menjadi keluarga yang sehat, harus bisa menerapkan program-program dari pemerintah, utamanya dari 12 indikator yang telah saya sampaikan di awal. Terima kasih. Baik. Dari Bu Rahayu mungkin ada yang disampaikan lagi Bu, mungkin ada tambahan apa yang perlu diinformasikan juga? Iya, jadi semua program pemerintah adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penduduknya. Nah, di sini ada pesan bagaimana untuk membangun keluarga yang kuat dan sehat, diperlukan beberapa langkah, yaitu 1. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 2. Selalu memperhatikan asupan makanan keluarga. Yang ketiga, peningkatan makanan sayur dan buah. Yang keempat, provaksinasi ASI dan KB. Yang kelima, sering liburan dan beraktivitas fisik bersama keluarga. Nah, jadi dari segi kesehatan kita harus sehat secara fisik, mental, dan emosional supaya tercipta keluarga yang sehat dan juga sejahtera. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi keluarga yang sehat dan selalu diberikan kesehatan tentunya supaya terhindar juga kalau sekarang kan lagi naik lagi nih ya untuk pandemi COVID-19-nya. Mudah-mudahan kita terhindar deh. Baik, terima kasih banyak Pak Imrodi dan juga Bu Rahayu untuk waktu dan juga sharingnya pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya. Salam untuk semua rekan-rekan yang ada di Puskesmas Tarik ya Pak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.